Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Mazawa. Selamat pagi pendengar Suara Mazawa. Bagaimana kabar kalian? Gua harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan gua Aji Triyono Dan gue Gina Sabrina, sebagai host di podcast Suara Mazawa. Pagi ini podcast Suara Mazawa memasuki episode 2 yang bertemakan bagaimana cara kita produktif di masa pandemi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih dari keluarga HMP Mazawa, yaitu Saudara Lucky Farel Zulkarnain, dan biasa dipanggil Lucky. Apa kabarnya nih Lucky? Alhamdulillah baik saudari Gina, saudari Aji. Buktinya gue bisa hadir nih di podcast kedua ini ya kan. Semoga teman-teman di luar sana, sahabat Mazawa, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Gin, kenapa sih kita harus undang Lucky Farel di podcast kali ini? Menurut gue, Lucky Farel itu seseorang yang produktif ya. Apalagi dia bisa kuliah, kerja, dan sambil organisasi. Jadi susah banget kan kalau untuk mahasiswa, apalagi di masa pandemi ini. Jadi mungkin sesuai banget nih untuk tema hari ini. Wah, bener banget tuh, temanya pas banget dengan narasumber Lucky Farel. Iya. Ya udah yuk, kita langsung tanya-tanya aja kepada saudara Lucky Farel, dipersilahkan. Oke, terima kasih saudari Gina dan saudara Aji yang telah memilih saya nih di podcast kedua untuk menjadi narasumber. Nah sebenarnya bukan narasumber sih, kita sharing-sharing aja gitu. Setuju nggak? Setuju. Oke, lanjut. Jadi dalam podcast kali ini yaitu mengangkat produktif di masa pandemi. Nah dalam tema ini terdapat dua variabel, yaitu yang pertama variabel 1 itu produktif dan variabel kedua itu masa pandemi. Mungkin pertama-tama gue akan ngebahas apa itu produktif. Mungkin belum semua orang tahu apa itu produktif. Menurut gue produktif itu segala sesuatu dilakukan bernilai plus yang membuahkan hasil untuk diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Nah menurut saudara Aji, saudari Gina, setuju gak sih apa atas pernyataan yang gue sebutin? Setuju banget sih. Misalnya kegiatan produktif ini. Kegiatan produktif bisa berimpact kepada diri kita, orang tua kita, ataupun orang-orang yang di sekitar kita. Bahkan lingkungan pun bisa terkena dampak dari produktif yang kita lakukan. Itu sih menurut gua. Kalau menurut lu gimana, Gin? Kalau menurut gue sih iya bener banget. Apalagi lagi di masa pandemi ini kan, kebanyakan mahasiswa ya pasti ya kerjanya rebahan, kebanyakan ya. Dan gue juga masih rebahan sih. Tapi dari situ gue juga mikir kayak kadang-kadang kalau misalkan gue kayak gini terus gimana nih hasilnya gitu. Jadi gue berupaya untuk membuahkan hasil juga di satu hari ini, misalkan gue ngerjain tugas atau gue ngedit lah, yang penting itu membuahkan hasil lah untuk diri gue, dan ya semoga bisa berimpact kepada orang lain juga. Itu sih. Nah mungkin dari penjelasan itu sahabat Mazawa nih, suara Mazawa tahulah produktif itu apa ya kan. Nah lanjut kita ke variabel 2. Variabel 2 itu membahas pandemi. Masa pandemi ini di mana kita mengalami keterbatasan yang cukup berarti dalam menjalankan aktivitas keseharian. Beberapa dari kita cenderung nih merasa tidak produktif dan kurang kreatif saat berkreativitas di rumah saja. Kita kuliah dari rumah, bekerja dari rumah, dan apa-apa kita dari rumah lah. Nah dari situlah kita memiliki cenderung perasaan kayak kurangnya produktif.
Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk menjadi seorang yang produktif di tengah masa pandemi? By the way, ada lagi nih pertanyaannya. Langkah awal apa yang menjadikan seseorang bisa menjadi produktif di masa pandemi? Menurut pandangan lu gimana? Jadi gini teman-teman Suara Mazawa, kita di masa pandemi ini kita disuruh untuk berkuliah dari rumah, apa-apa dari rumah. Dari situlah kita mengambil hal positif gitu, dimana kita banyak waktu luang dan fleksibel lah. Jadi kita di rumah tuh bisa yang tadinya jarang beres-beres, nah bisa ngebantu nih orang tua kita, ngeringanin beban orang tua kita itu dengan membantu beres-beres rumah, jaga adik dan sebagainya. Dan kita yang biasanya juga jarang olahraga, di sini kita memiliki banyak waktu luang gitu untuk berolahraga di pagi hari. Nah disitulah nilai-nilai produktif muncul gitu untuk diri kita, dan hasilnya impactnya ke Mungkin untuk membagi pengalaman aja nih ya untuk teman-teman Suara Mazawa, mungkin harus kita pilih nih mana yang kita prioritasin dulu. Kalau gua selaku statusnya mahasiswa, pasti yang diprioritasin itu pertama itu kuliah. Nah habis kuliah kan di selama pandemi ini kita banyak waktu luang lah, kita nggak ke kampus dan banyak waktu luang. Di waktu-waktu kosong itu gua ngisinya dengan kedua itu bekerja. Setelah bekerja, setelah ada waktu luang itu berorganisasi gitu. Contoh, gue ngambil contoh ya, paginya itu gue kuliah sambil kerja. Nah malamnya itu gue bisa kumpul sama teman-teman organisasi di kampus gitu. Jadi bolak-balik, itu sebagai contoh sih manage waktu yang baik gimana. Jadi kita harus tahu mana yang harus diprioritasin, kadar kita statusnya apa gitu. Mungkin itu sih Saudari Gina. Nah, bener banget tuh apa yang dikatakan oleh Saudara Lucky. Semoga kita termotivasi ya dengan pengalamannya. Yap, bener banget tuh Gin. Termotivasi itu penting. Lah yang gue bikin bingung tuh bagaimana sih lu cara kita konsisten untuk berproduktif di tengah pandemi ini. Oke, bahas konsisten ya. Mungkin lebih ke istiqomah ya. Yap, betul banget, istiqomah. Istiqomah. Jadi teman-teman mungkin dari diri saya sendiri sih juga ini istiqomah itu sulit. Mungkin ada satu tip yang bisa saya jalanin, beberapa kegiatan yang bisa berkelanjutan sampai sekarang. Tipsnya itu yang pertama itu kita ngelakuin produktif itu yang kita suka. Setelah yang kita suka dikerjain, kita harus memiliki niat yang bulat, tekad yang bulat, konsisten, komitmen, dan memiliki circle atau lingkungan yang mendukung untuk kita melakukan kegiatan yang berproduktif. Mungkin itu sih Saudara Aji penjelasan dari saya. Benar banget tuh Luk. Niat dan tekad yang bulat itu paling penting. Karena kalau kita nggak niat, kalau kita nggak bertekad, ya percuma, nggak akan berkelanjutan. Terus yang selanjutnya itu apa? Suka. Sesuatu itu harus kita suka. Kalau nggak kita suka ya nggak mungkin kita jalanin. Nah itu pasti berimpact kepada niat juga kan? Bener nggak Gin? Wah, bener banget tuh. Karena ya balik lagi dari niat awal kita sih. Dan kalau kita nggak suka ya males juga gitu kan ngerjainnya. Jadi pasti nanti bakalan berkelanjutan dan kita jadi konsisten dan ingat lagi tujuan kita, dan itu membuat komitmen, sebuah komitmen lah gitu. Nah, ngebahas lingkungan nih, menurut lu lingkungan berpengaruh besar gak sih dalam lu untuk berproduktif di masa pandemi ini? Nah, untuk pertanyaan Saudari Gina ini memang yang buruk itu gak selalunya buruk, yang baik gak selalunya baik. Bagaimana kita mengolah lingkungan kita yang tadinya buruk bisa menjadi baik. Contohnya nih,
gue ngebagi pengalaman aja gitu. Di keluarga gue, dari ayah gue dan almarhum ibu gue tuh sampai ke abang-abang gue juga nggak ada yang kuliah gitu. Gue di keluarga tuh memiliki adik yang dimana masih sekolah. Yang disitulah gue ngambil peran penting di anak tengah untuk menggambarkan bahwa di keluarga besar gue nih ada loh yang kuliah, bisa ada yang bisa dibanggakan gitu. Nah di situ buat impact ke adik-adik gue, bisa mengikuti jenjang dari gue gitu, bisa ikut kuliah. Nah dari situlah kita bagaimana pintar-pintarnya mengelola lingkungan gitu. Jadi yang baik nggak selalu baik, yang buruk nggak selalu buruk gitu. Jadi kita ubah mindset kita, yang buruk kita perbaiki dengan yang baik kita pertahankan. Mungkin itu sih saudara Gina. Wah, iya bener banget sih, setuju banget sama pendapat dari Lucky ya. Ya yang buruk, yang nggak selalu buruk, yang baik juga nggak selalu baik. Jadi ya kita tinggal kitanya gitu ya, menyikapinya bagaimana, ya kan? Wah nggak kerasa ya nih Ji. Ya, kita udah di penghujung acara podcast ya. Mudah-mudahan apa yang kalian dengar, apa yang kalian simak dengan baik-baik bisa mendapatkan pelajaran yang penting di era pandemi ini. Kalau gitu gimana kita bacakan kesimpulannya aja ya Gin? Ya boleh tuh. Poin terpenting yang pertama itu dari terpaksa kita lama-lama menjadi terbiasa. Lalu yang kedua, tekad yang bulat, konsisten, dan komitmen untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang ketiga, harus berani keluar dari zona nyaman. Mungkin itu aja dari kami. Kak Lucky, ada yang ingin ditambahkan atau pesan terhadap milenial saat ini di tengah pandemi yang benar-benar membuat kita bosan, boring di rumah untuk melakukan hal yang produktif gitu? Oh iya, saudara Haji pasti ada dong. Karena ini untuk semangat teman-teman Suara Mazawa nih. Jadi untuk teman-teman Suara Mazawa, di tengah pandemi ini kita memang dibatasi segala hal. Ada quotes yang berbunyi, hari ini mungkin berat, bukan berarti kita terjerat. Gitu aja Bang Haji dari saya. Wah mantap. Mantap sekali, itu perlu kita contoh. Baiklah teman-teman, sudah cukup jelaskan tentang tema kali ini. Mudah-mudahan kalian yang menyimak, kalian yang mendengar selalu diberikan keberkahan dan selalu termotivasi dari perkataan narasumber yang kita undang. Dan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Lucky Farel Zulkarnain. Mudah-mudahan ya, Bang Lucky, makasih ya Bang. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar. Dan untuk semua pendengar podcast Suara Mazawa, stay healthy, stay safe. Sampai jumpa di next podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.